والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya atau menginjak pada pelajaran yang baru dari jilid yang ketiga ini pada halaman 28. Ad-darsu Ad-darsu pelajaran yang ketiga. Qala al-mudarrisu, berkata sang guru, lima ta'akhartum ya ikhwanu, lima ta'akhartum, kenapa atau mengapa kalian terlambat, ya, ta'akhara, ya, terlambat, ta'akhartum, ya, kalian terlambat. Kemudian di situ ma adalah ma istifhamiyah, ya, jadi asalnya dengan alif, ya, ma yang panjang dengan alif. Kemudian ma istifhamiyah dimasuki oleh huruf jar, yaitu lam. Nah, ketika ma istifhamiyah dimasuki lam atau huruf jar, maka alifnya dihilangkan dan dibaca dengan pendek, ya, lima. Ini untuk apa atau mengapa? Ini. Ya ikhwanu, wahai saudara-saudara. Qala Az-Zubair berkata, menjawab, li'annal mat'ama futiha yawma mutaakhiran, ya, karena al-mat'am, ya, tempat makan, ya. Kalau arti secara harfiah, ya, mat'am itu tempat makan, atau kalau di sini, ya, warung makan atau kantin atau yang semisalnya. Kalau di lingkungan universitas atau di sekolah, ya, disebut kantin, ya, kalau di Indonesia. Ini itu sesuai dengan keadaannya. Jadi maknanya tempat makan. Ini li'annal mat'ama futiha, ya, al-yauma mutaakhiran, karena warung makan atau kantin itu futiha, ya, dibuka. Ya, makna asalnya, ya, makna secara lafaz futiha itu dibuka, ya, al-yauma pada hari ini, mutaakhiran terlambat, ya, dalam keadaan terlambat. Ini mutaakhiran, ya. Jadi warung makan atau kantin itu pada hari ini dibuka dalam keadaan terlambat. Itu kalau diartikan secara harfiah, secara lafaz, ya. Adapun kalau arti secara makna, secara kalimat yang mungkin mudah difahami dalam bahasa Indonesia, karena kantin itu hari ini buka terlambat. Ya. Jadi bedakan atau rasakan bedanya kalimat dalam bahasa Indonesia dengan kalimat dalam bahasa Arab, ya, masing-masing mengungkapkannya dengan pilihan kata yang berbeda. Dalam bahasa Arab seperti ini,
li'anna al-mad'ama futiha al-yawma mutaakhiran. Bahasa Indonesianya karena kantin itu buka terlambat ya, pada hari ini. Qala al-mudarrisu, berkata mudarris, mata futiha, kapan ya, futiha dibuka, kapan dia dibuka ya, ini kembali ke mat'am tadi, kapan kantin itu dibuka, atau lazimnya dalam bahasa Indonesia ya, kapan kantin itu buka, bukanya kapan, nah, seperti itu. Qala Az-Zubairu futiha as-sa'ata as-sadisata ya, dia buka ya, dia dibuka atau dia buka tadi, yaitu mat'am kantin tersebut buka as-sa'ata as-sadisata pada jam 6 ya, as-sa'ata ya, di sini dibaca mansub ya dengan fathah pada huruf akhir ya, yakni terkandung makna fi pada lafaz ini ya, jadi asalnya ada fi ya, fi as-sa'ati ya, kalau ada fi, kalau fi-nya ditampakkan atau dimunculkan maka dia majrur karena didahului oleh fi huruf jar, fi sa'ati as-sadisati ya, di situ maknanya jelas kalau ada fi sa'ati as-sadisati pada jam 6. Nah, kemudian fi tersebut dihilangkan secara lafaz. Ya, ketika fi dihilangkan maka ini lafaz as-sa'ata kemudian dia menjadi mansub. Ya, karena di sini terkandung makna fi. Ya, yang semacam ini yang disebut dengan dzaraf. Ya, ini. Jadi dzaraf itu terkandung makna fi padanya. Ya, as-sa'ata pada jam 6. Seperti tadi al-yauma pada hari ini, artinya fi al-yaumi, fil yaumi pada hari ini. Jadi al-yauma pada hari ini itu bermakna fil yaumi pada hari ini ya, ini ya dzaraf semacam ini ya, terkandung makna fi pada lafaz tersebut. Futiha as-sa'ata as-sadisata, dia buka pada jam 6. Qala al-mudarrisu wa mata yuftahu kulla yawmin. Wa mata yuftahu kulla yawmin, dan kapan dia buka atau dibuka ya, secara lafaz ya, yuftahu itu dibuka, dan kapan dia dibuka kulla yawmin pada tiap hari, pada setiap hari. Kapan kantin itu buka pada tiap hari atau setiap harinya ya, kapan kantin itu buka setiap harinya ya. Perhatikan fi'ilnya yang sebelumnya tadi futiha, ini bentuk fi'il madhi ya, dari sisi waktunya ya. Futiha ini bentuk fi'il madhi, artinya apa? Dia menunjukkan makna madhi, makna yang lampau. Jadi ini pembicaraan ketika sudah masuk kelas ya. Anggap saja mungkin jam 7, jam 8 masuk kelas. Nah, kemudian di sini ditegur tadi mudaris kenapa terlambat dari di awal-awal masuk kelas ya. Jam 7, jam 8 sekitar itu. Nah, kemudian tadi mat'am tadi dibukanya pada jam 6. Ya, jadi sudah waktu yang lampau, sudah berlalu 1 jam atau 2 jam sebelumnya kira-kira. Ya, sehingga di situ diungkapkan dengan bentuk fi'il madhi ya, sesuai dengan maknanya, sesuai dengan keadaannya, karena terjadi di waktu yang lampau. Nah, kemudian pada pertanyaan mudaris yang berikutnya tadi, wa mata yuftahu kulla yaumin. Yuftahu ini bentuk mudhari'nya dari futiha, dan salah satu makna dari mudhari' dia menunjukkan kebiasaan atau sesuatu yang terus menerus berlangsung. Dan ini diperkuat di sini dengan lafaz dengan kata kulla yaumin, setiap hari. Artinya apa kalau dikatakan kulla yaumin? Berarti kan menunjukkan kebiasaan ya, berlangsung terus menerus.
ya, setiap hari, sehingga di sini digunakan bentuk fi'il mudhari'. Ya, karena salah satu makna dari mudhari' tadi terkait dengan perbuatan yang dilakukan berulang kali atau kebiasaan atau terus menerus. Jadi fi'il mudhari' ada makna kebiasaan, ada makna yang sedang dilakukan perbuatan itu, dan ada pula makna akan datang. Ini makna dari fi'il mudhari'. Nah, sesuaikan dengan siyaqul kalam, ya, sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Ya, kalau di sini ada tadi dzaraf, ya, kulla yaumin, setiap hari, berarti di sini makna untuk kebiasaan. Kapan biasanya dia buka setiap hari? Ya, diartikan demikian. Kapan biasanya dia kantin itu buka tiap hari? Ini. Jadi bukan akan dibuka atau sedang buka, bukan, tetapi biasanya buka. Ini. Ya, ini fi'il mudhari'. Qala Jabir berkata, menjawab, yuftahu as-sa'at as-sadisata illa rub'an. Yuftahu, dia biasanya dibuka, yakni kantin itu biasanya buka as-sa'at as-sadisata, pada jam 6, illa rub'an, kurang seperempat, ya, jam 6, ya, as-sa'at as-sadisata. Nah, ketika as-sa'ah, ya, kemudian diikuti illa, ya, maka di sini illa bermakna tadi menunjukkan kurang, ya, dalam bahasa Indonesia, ya, dikatakan kurang, jam 6 kurang seperempat. Nah, jadi bukan diterjemahkan kecuali seperempat atau melainkan seperempat, ya, tidak paham jam 6 kecuali seperempat, maksudnya bagaimana? Ya, rub'an, ya, rub'an itu seperempat, ya. Jadi di sini bermakna illa rub'an, kurang seperempat. Jadi jam 6 kurang seperempat, kantin itu biasanya buka. Ya. Qala al-mudarrisu ijlisu waftahu al-kitaba. Ijlisu waftahu al-kitaba, duduklah kalian dan bukalah kitab, bukalah bukunya, buku atau kitab yang dibahas saat itu, ya. Aina kitabuka ya Idrisu, aina kitabuka ya Idrisu, di mana kitabmu, di mana bukumu wahai Idris? Qala Idrisu, Idris berkata, ya, Idris ini nama ajam, ya, tidak tanwin. Idrisu, qala Idrisu, Idris berkata, menjawab, suriqa kitabi, suriqa kitabi ya ustadu, kitabku atau bukuku, buku saya, ya, telah dicuri, ya, suriqa, telah dicuri. Kejadiannya sudah lampau, ya, pencurian kitab itu. Jadi dikatakan di sini dengan bentuk madhi, telah dicuri, sudah dicuri. Ini kitab saya sudah dicuri, atau cukup dikatakan kitab saya dicuri. Ya. Qala al-mudarrisu suriqa kitabuka, ya, suriqa kitabuka, dicuri kitabmu, dicuri bukumu. Mata wa aina, kapan dan di mana? Ya. Jadi di sini dihilangkan kalimatnya, cukup dikatakan dengan ism istifhamnya mata wa aina. Nah, karena sudah disebutkan kalimat tadi di awal, yang seperti ini boleh, ya. Jadi tidak perlu dipanjangkan. Mata suriqa kitabuka wa aina suriqa kitabuka, ya. Cukup dikatakan seperti ini karena tadi sudah disebutkan di awal, ya, suriqa kitabuka, maka wa aina, ya. Qala Idrisu suriqa al-barihata min ghurfati wa ana ghaibun anha, ya, suriqa al-barihata, ya, buku saya itu dicuri, ya, suriqa, dia dicuri, ya, yakni kembali ke kitab tadi,
buku saya itu dicuri al-barihata, tadi malam, semalam, min ghurfati, dari kamar saya, wa ana ghaibun anha. Ya, ingat di sini wawunya apa? Ya, wawu hal. Ya, jadi menunjukkan keadaannya. Dalam keadaan saya ghaib, saya tidak ada di kamar tersebut. Ghaibun anha, ya, ghaib, tidak ada darinya. Maksudnya tidak berada di kamar tersebut. Ya, jadi kitab itu, buku saya dicuri tadi malam dari kamar saya ketika saya tidak berada di kamar tersebut. Dalam keadaan saya tidak berada di kamar tersebut. Wa suriqat ma'ahu asya'u ukharu, dan dicuri bersamanya. Wa suriqat ma'ahu, ya, dicuri, ya, ma'ahu, bersamanya, bersama kitab saya tersebut. Apa? Asya'u ukharu, ya, benda-benda atau barang-barang yang lain. Ya, di sini asya'u ini bentuk jamak dari syai'un. Ini sesuatu yang ghairu aqil. Ya, asya'u atau mufradnya tadi syai'un, ya, itu ghairu aqil, tidak berakal. Nah, bentuk jamaknya asya'u, berarti dia jamak ghairu aqil. Ya, untuk jamak ghairu aqil bagaimana? Dia dihukumi mufrad muannas secara lafaz. Ya, lafaznya dihukumi mufrad muannas, sehingga tadi fi'ilnya menjadi suriqat, ada tak taknis. Ya, kalau suriqa itu untuk muzakkar, untuk yang muzakkar. Adapun untuk yang muannas di sini dengan tak taknis, ya, seperti fi'il madhi pada umumnya, ya. Dulu pernah dibahas, ya, ini suriqat ma'ahu asya'u ukharu, benda-benda yang lain itu dicuri bersamanya, yakni saati, jam saya, wahidai, sepatu saya, wa mu'zamu malabisi, dan sebagian besar baju-baju saya. Ya, mu'zam, sebagian besar, ya, malabis, ya, baju-baju, pakaian-pakaian. Ini qala al-mudarrisu awwadakallahu minha. Awwada, ya, menggantikan, ya, maknanya awwada itu menggantikan. Awwadakallahu minha, semoga Allah menggantikan untukmu, menggantikanmu darinya, maksudnya menggantikan untukmu minha, darinya, dari barang-barang tersebut. Ya, semoga Allah menggantikan untukmu dari barang-barang tersebut yang dicuri tadi. Uridul ana an as'alakum as'ilatan fima darastum amsi. Ya, uridul ana, ya, al-ana, sekarang ini, pada saat ini, ya, uridu, saya ingin, an as'alakum as'ilatan, untuk bertanya kepada kalian, as'ilatan, beberapa pertanyaan, fima darastum, pada apa yang telah kalian pelajari. Fima darastum, pada apa yang telah kalian pelajari. Amsi, kemarin. Ya, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian beberapa pertanyaan tentang atau pada apa yang kalian pelajari kemarin. Fi ayyi syahrin wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi ayyi syahrin, pada bulan apa? Ya, fi ayyi syahrin, pada bulan apa? Wulida Rasulullah, Rasulullah dilahirkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, wulida, dilahirkan. Qala Ahmadu, wulida sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabi'in al-awwali. Rabi'in al-awwali. Kalau bersambung, ya, Rabi'inil awwali. Ada bunyi nun di situ, ya, karena di situ tanwin. Rabi'in, nunnya sukun, tanwin, kemudian bersambung dengan alif lam al-awwali, sehingga nun yang sukun tadi atau tanwin tadi dia
dibaca dengan kasrah, Rabi'inil awwali. Ya, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabi awal, Rabi yang pertama. Jadi ini Rabi al-awwal, ini susunan na'at man'ud. Al-awwal itu sebagai na'at, Rabi sebagai man'ud. Ya, bukan susunan idhofah. Ya, bukan susunan idhofah. Rabi mudhaf, al-awwal mudhaf ilaih, bukan demikian. Yang benar Rabi itu man'ud, dan al-awwal itu na'atnya. Ya. Dan di sini Rabi itu ma'rifah, ya, karena dia alam nama, ya, bukan ism nakirah walaupun tanwin, ya, karena dia termasuk alam nama, ya, nama bulan dalam hal ini. Ya, jadi yang namanya alam itu ma'rifah, ya, seperti Muhammadun, ya, Hamidun, ya, itu alam nama, dia ma'rifah, ya, walaupun tanwin. Ya, karena ini ma'rifah, Rabbi itu ma'rifah, maka na'atnya juga ma'rifah dengan alif lam al-awwal. Nah, ini ya. Jadi Rabi yang pertama, bulan Rabi yang pertama. Ini ada dua Rabi, Rabi yang pertama dan Rabi yang kedua atau Rabi yang akhir. Ini ya. Berikutnya, qala al-mudarrisu wa fi ayyi sanatin wulida sallallahu alaihi wasallam ya Jabiru, dan pada tahun berapa, ya, wa fi ayyi sanatin, pada tahun berapa beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ya Jabir, wahai Jabir. Ya, jadi perhatikan untuk ism istifham ayyu, ya, penggunaannya itu diikuti mudhaf ilaih, ayyi syahrin, ayyi sanatin, dan dia mu'rab, ya, karena ada fi maka dibaca majrur, fi ayyi syahrin, fi ayyi sanatin, ya. Kemudian kalau secara makna sesuaikan dengan konteksnya, dengan siyaqul kalam. Dalam bahasa Arab seperti ini, lafaznya sama, ya, fi ayyi syahrin, fi ayyi sanatin. Tapi dalam bahasa Indonesia sesuaikan pada bulan apa dengan apa, ya, bulan apa. Kalau tahun, pada tahun berapa dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi bukan pada tahun apa, tetapi pada tahun berapa. Ini yang lebih tepat dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Arab tetap lafadznya sama dengan ayu ini. Jadi ayu itu nanti maknanya sesuai dengan konteksnya, siyaqul kalam, ya. Ini seperti untuk menanyakan jam atau waktu, jam berapa sekarang, ya, nanti dengan ayu sa'atin, ayu sa'atin, jam berapa ini. Berikutnya, qala Jabirun, Jabir berkata menjawab, ya, ma adri, ya, ma adri, saya tidak tahu. Adri ini fi'il mudhari', ya, dinafikan oleh ma. Artinya apa? Penafiannya untuk waktu sekarang ini. Ya, ma adri, saya tidak tahu saat ini. Qala al-mudarrisu, alam tadrusu hadza, alam tadrusu hadza, apakah kalian tidak mempelajari ini? Ya, tadrusu, ya, ada wawu untuk jamak, ya. Jadi yang diajak bicara semuanya, ya, tidak hanya Jabir tetapi semua siswa. Alam tadrusu hadza, tidakkah kalian mempelajari ini? Qala Jabirun, Jabir berkata menjawab, bala, tentu. Darasnaha, kami telah mempelajarinya. Ya, darasnahu, kami telah mempelajarinya, mempelajari pelajaran tersebut. Walakinnani nasitu, akan tetapi saya lupa, ya, nasitu, saya sudah lupa. Qala al-mudarrisu, man ya'rifu hadza, siapa yang mengetahui ini? Qala Idrisu, Idris berkata menjawab, wulida
sallallahu alaihi wasallam amma, ya, dibaca dengan fathah, mansub dengan fathah, amma sab'ina wa khamsimi'atin lil miladi, ya, kemudian ditunjukkan dengan angka seperti itu, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan amma, artinya apa? Pada tahun. Nah, jadi bermakna fi ami, pada tahun, ya. Kemudian lafaz fi dihilangkan, maka dia menjadi mansub, ya, ama, pada tahun, yakni pada tahun sab'ina 70 wa khamsimi'atin dan 500, ya, lil miladi, pada miladiyah, pada tahun miladiyah atau tahun Masehi. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun 570 Masehi atau miladi. Ini. Qala al-mudarrisu hadza sahihun. Hadza sahihun, ini benar. Ya, fi ayyi amin. Ya, fi ayyi amin, pada tahun berapa? Wulidta anta ya Idrisu, engkau dilahirkan, ya, wulidta, engkau dilahirkan, anta, nah, disebutkan lagi domirnya untuk menguatkan, untuk mentaukid, menegaskan, ya, engkau ya Idrisu, wahai Idris. Jadi wulidta anta, engkau dilahirkan, engkau wahai Idris, ya, diulang, ya, untuk menekankan yang dimaksud adalah Idris, ya, bukan yang lain. Qala Idrisu, Idris berkata, menjawab, uritu ama khamsatin wa samanina wa salasimiatin wa alfin lil hijrati, ya, uritu, saya dilahirkan, ama, ya, bermakna fi ami, ya, pada tahun, ya, khamsatin 5, wa samanina 80, wa salatiniatin 300, wa alfin 1000, 1385 lil hijrati, hijriyah, ya. Disebutkan angkanya seperti itu, ya. Jadi dibaca dari kanan, ya, angka dalam bahasa Arab sebagaimana tulisannya dibaca dari kanan, dan umumnya biasanya dibaca dari yang paling kecil dulu, yang bilangan satuan, kemudian puluhan, kemudian ratusan, kemudian ribuan, dan seterusnya, ya, sehingga tadi dikatakan khamsatin wa samanina wa salatimiatin wa alfin. Qala al-mudarrisu wa fi ayyi amin wulidta anta ya Ahmadu, dan pada tahun berapa engkau dilahirkan, engkau wahai Ahmad? Qala Ahmadu wulidtu ama sab'atin wa sittina wa tis'amiatin wa alfin, saya dilahirkan pada tahun sab'atin 7, wa sittina 60, wa tis'amiatin 900, wa alfin dan 1967 lil miladi, miladiyah atau Masehi. Ini, dan, ya, perhatikan bilangannya ini. Berikutnya, qala al-mudarrisu aina wulidta anta, aina wulidta ya Ahmadu, di mana engkau dilahirkan wahai Ahmad? Qala Ahmadu, Ahmad berkata, menjawab, wulidtu fi Pakistana, fi Pakistana, ya, saya dilahirkan di Pakistan. Qala al-mudarrisu anta idzan pakistaniyun, engkau, ya, idzan, jika demikian, ya, idzan, jika demikian, engkau ini pakistaniyun, Pakistani, orang Pakistan, karena dia dilahirkan di Pakistan, ya, dikatakan sebagai orang Pakistan, dikaitkan dengan Pakistan, ya, dalam bahasa Arab ini dengan ya nasab, ya yang tasdid, yang ditambahkan pada akhir ism untuk menunjukkan
penasaban atau penisbahan atau penyandaran pada isim tersebut. Ya, Pakistan sudah ditambahkan ya nasab atau ya nisbah menjadi Pakistaniyun, orang Pakistan, karena kelahiran Pakistan, asalnya dari Pakistan. Ini seperti juga ya, imam hadis yang paling terkenal, yang paling sahih ya, Imam Bukhari, Al-Bukhari ya, Al-Bukhari itu diakhir dengan ya nasab atau ya nisbah. Al-Bukhari artinya apa? Orang Bukhara, karena beliau dilahirkan di desa Bukhara, di wilayah Bukhara ya, yang sekarang masuk mana? Uzbekistan atau sekitar situ ya. Rusia, di masuk wilayah Rusia ya. Jadi Imam Bukhari orang Rusia sekitarnya, bukan orang Arab. Beliau dilahirkan di wilayah Bukhara, di desa Bukhara, sehingga disebut dengan Al-Bukhari, orang Bukhara, dari daerah Bukhara. Ini. Berikutnya, Isma'u ya ikhwanu, dengarkanlah wahai saudara-saudara. Isma'u, dengarkanlah oleh kalian, ya ikhwanu, wahai saudara-saudara. Nah, ini penjelasannya tadi tentang beberapa contoh bentuk fi'il ya, seperti futiha, yuftahu, ya, suriqa, wulida, dan seterusnya. Penjelasannya di sini. Asyrahul ana qa'idatan nahwiyatan muhimmatan. Ya, asyrahul ana, saya akan menjelaskan sekarang ini. Qa'idatan, satu kaidah nahwiyatan yang terkait dengan nahwu, muhimmatan yang penting ya. Sekarang saya akan menjelaskan satu kaidah nahwu yang penting. Al-fi'lu imma mabniyun lil ma'lumi wa imma mabniyun lil majhuli. Ya, fi'il itu ya, imma mabniyun lil ma'lumi, ada kalanya dibentuk untuk maklum. Jadi mabniyun di sini bermakna dibentuk, dibuat, bukan bermakna mabni yang lawan dari mu'rab. Ya, kenapa? Karena sesuai dengan konteksnya tadi, mabniyun lil ma'lumi ya, kemudian mabniyun lil majhuli ya. Jadi di sini bermakna dibentuk atau dibuat untuk yang maklum, dan ada kalanya fi'il itu dibentuk atau dibuat ya, mabni dibentuk atau dibuat lil majhul, untuk yang majhul. Ini. Jadi di sini pembagian fi'il dari sisi yang lain. Ya, fi'il itu ada yang dibentuk, dibangun ya, untuk yang maklum, dan ada pula fi'il itu yang dibentuk, dibuat untuk yang majhul ya. Kita baca dulu ya. Ammal mabniyu lil ma'lumi, adapun fi'il yang dibentuk, dibuat untuk yang maklum ya, mabni lil ma'lum, dibentuk atau dibuat untuk yang maklum. Famithlu, contohnya qatala yaqtulu, membunuh. Qatala yaqtulu bermakna membunuh. Qatala bentuk madhi, yaqtulu bentuk mudhari'. Ya, ini. Jadi pada madhi maupun pada mudhari' ya, tadi ada mabni lil ma'lum dan juga ada mabni lil majhul. Wa ammal mabni lil majhuli, adapun fi'il yang dibentuk untuk yang majhul, famithlu, contohnya qutila yuqtalu, dibunuh. Qutila yuqtalu, dibunuh. Qutila bentuk madhi, yuqtalu bentuk mudhari'. Ya, jadi tinggal disesuaikan masing-masing bentuknya ya. Kalau madhi, qatala, telah atau sudah dibunuh. Yaqtulu ini mudhari', sedang. Wa'alaikum minkum. Qatala, telah membunuh, sudah membunuh. Kalau yaqtulu sedang atau akan atau biasanya
membunuh sesuai dengan konteks kalimatnya. Adapun yang bentuk majhul tadi qutila berarti sudah dibunuh. Adapun mudhari'nya yuqtalu, bentuk mudhari' berarti bermakna sedang dibunuh atau akan dibunuh atau biasanya dibunuh, seperti itu. Jadi dari bentuknya madhi, makna madhi, kemudian mudhari', makna mudhari', kemudian tadi bentuk maklum dan bentuk majhul seperti itu. Ya. Nah, keterangan berikutnya di sini yuhdaful fa'ilu ma'al fi'lil mabniyi lil majhuli. Jadi fa'il itu dihilangkan. Yuhdaful fa'ilu, fa'il itu dihilangkan ma'al fi'lil mabniyi lil majhuli, bersama dengan fi'il yang mabni untuk yang majhul. Jadi fa'il itu dihilangkan pada fi'il yang mabni untuk majhul, fi'il yang dibentuk untuk majhul. Kemudian wa yuhallu al-maf'ulu bihi mahallahu, kemudian maf'ul bih itu menempati tempatnya. Yuhallu mahallahu, menempati tempatnya. Wa yusamma naiba fa'ilin, kemudian dinamakan dengan naibu fa'il. Jadi maf'ul bih yang menempati tempat fa'il itu dinamakan dengan naibu fa'il. Naib itu pengganti, naibu fa'il berarti pengganti dari fa'il. Kenapa? Ya, tadi disebutkan ya fa'ilnya dihilangkan. Ketika fa'il dihilangkan berarti kan tidak ada fa'il. Lalu maf'ul bih tadi menempati tempat fa'il tersebut, ya, sehingga dia disebut sebagai naibu fa'il, pengganti dari fa'il, karena tadi fa'ilnya dihilangkan. Ya, karena suatu fi'il itu harus membutuhkan fa'il, atau kalau tidak ada fa'il karena dihilangkan ya ada sesuatu yang menggantikan fa'il tersebut. Ini sehingga di sini ada naibu fa'il yang asalnya tadi adalah maf'ul bih dari fi'il tersebut. Wa huwa marfu'un, dan dia naibu fa'il ini marfu'. Jadi sebagaimana fa'il itu marfu', maka naibu fa'il juga marfu'. Kalau maf'ul bih ada maf'ul bih mansub. Ya, tetapi ketika maf'ul bih itu menggantikan tempat fa'il, maka dia berubah menjadi naibu fa'il dan berubah menjadi marfu'. Naqulu, kita katakan, perhatikan contoh di sini ya. Qatalal jundiyu al-jasusa. Al-jundi, tentara. Ya, tentara itu membunuh mata-mata itu. Al-jasus, mata-mata. Ya, qatalal jundiyu al-jasusa. Tentara itu membunuh mata-mata itu. Nah, di sini qatala ini fi'il bentuk maklum. Apa maksudnya fi'il bentuk maklum? Yakni fa'ilnya itu diketahui. Fa'il dari fi'il tersebut diketahui. Maklum ini artinya diketahui. Yang dimaksud maklum diketahui, yakni diketahui fa'ilnya. Ini, yakni dalam contoh ini al-jundi itu sebagai fa'il, diketahui, disebutkan fa'ilnya. Kemudian al-jasusa ini sebagai maf'ul bih. Ya, ini. Nah, kemudian bentuk fi'ilnya diubah dari qatala menjadi qutila, dari bentuk maklum menjadi bentuk majhul. Nah, pada fi'il bentuk majhul sesuai dengan namanya ya, majhul tidak diketahui. Maksudnya apa? Fa'il itu tidak diketahui, dihilangkan lafadznya. Ya, al-jundi dalam contoh tadi dihilangkan, sehingga fa'ilnya tidak diketahui siapa yang melakukan perbuatan qatala tersebut. Ya, ini sehingga bentuk fi'ilnya berubah menjadi qutila, dibunuh. Nah, kemudian tadi fa'ilnya dihilangkan, lalu yang semula maf'ul bih al-jasusa dia menggantikan tempat fa'il menjadi al-jasusu. Ya, qutilal jasusu. Ya, mata-mata itu dibunuh. Ini. Jadi al-jasusu di sini sebagai naibu fa'il. Maka dia marfu' dengan dhammah pada huruf akhir. Contoh yang lain, yasma'un nasu al-adzana biwuduhin. Manusia, orang-orang itu mendengar azan dengan jelas. Yasma'u bentuk fi'il mudhari' yang maklum,
kemudian an-nasu itu fa'il, al-adzana maf'ul bih. Ya, kemudian dibentuk fi'ilnya menjadi bentuk majhul, menjadi yusma'u. Nah, pada bentuk majhul fa'il itu dihilangkan, an-nasu dihilangkan. Kemudian maf'ul bih al-adzana menggantikan tempat fa'il tersebut menjadi al-adzanu, ya. Sehingga menjadi kalimatnya yusma'ul adzanu biwuduhin. Adzan itu didengar dengan jelas. Ini. Jadi seperti ini ya. Perhatikan bentuk fi'ilnya, perubahannya dari bentuk ma'lum menjadi bentuk majhul. Kemudian perhatikan fa'ilnya. Untuk ma'lum itu fa'ilnya ada, disebutkan. Untuk majhul itu fa'ilnya tidak ada, tidak disebutkan, dihilangkan. Kemudian untuk yang maklum tadi ada maf'ul bih yang mansub pada yang majhul, pada bentuk majhul maf'ul bih itu menggantikan fa'il yang dihilangkan sehingga dia menjadi naibu fa'il dan marfu'. Ini ya, perhatikan dari contoh ini. Berikutnya, ya Muawiyah tuh, wahai Muawiyah, ibnul fi'la fi hadhihi jumlati lil majhuli. Bentuklah fi'il pada kalimat ini menjadi majhul. Khalaqallahu al-insana min tinin. Allah telah menciptakan manusia dari tin, dari lumpur, tanah yang bercampur dengan air. Khalaqallahu al-insana. Khalaqa itu fi'il bentuk maklum, dan lafzul jalalah Allahu sebagai fa'il marfu' dengan dhammah. Al-insana maf'ul bih mansub dengan fathah. Kemudian diubah menjadi qala Muawiyah khuliqal insanu min tinin. Manusia diciptakan dari tin. Bentuk fi'ilnya berubah menjadi khuliqa, fi'il bentuk yang majhul, kemudian fa'ilnya dihilangkan, lafzul jalalah dihilangkan, kemudian al-insanu ini naibu fa'il menggantikan fa'il yang dihilangkan, yang tadi asalnya maf'ul bih. Ini al-insanu huna naibu fa'ilin. Al-insanu di sini adalah naibu fa'il. Berikutnya, qala al-mudarrisu, hati misalan akhara lil fi'lil mabni lil majhuli ya idrisu. Berikan contoh yang lain untuk fi'il mabni untuk majhul, fi'il yang dibentuk untuk yang majhul, wahai Idris. Qala Idrisu, qutila Umaru radhiyallahu anhu wa huwa yusalli bin nasi fil masjidin nabawiyyi. Umar radhiyallahu anhu qutila, dibunuh, ya, wa huwa yusalli bin nasi, dalam keadaan beliau salat mengimami manusia. Yusalli bin nasi, salat dengan manusia, maksudnya salat mengimami manusia kaum muslimin fil masjidin nabawiyyi, di Masjid Nabawi. Ini qutila Umaru. Ini qala al-mudarrisu, ya Ahmadu, wahai Ahmad, hati misalan akhara ala an yakuna fi'lu fihi mudhari'an. Berikan contoh yang lain dengan keadaan fi'ilnya itu mudhari', ya, fi'il bentuk majhul yang fi'ilnya mudhari'. Qala Ahmadu, Ahmad berkata menjawab, yuqtalu alafun minan nasi fil hurubi. Yuqtalu, dibunuh, alafun minan nasi, ribuan manusia, alaf ribuan, jamak ya, bukan hanya 1000 tapi ribuan manusia fil hurubi, pada peperangan itu, ya. Qala al-mudarrisu, ya Jabir, wahai Jabir, hati misalan akhara ala an yakuna naibal fa'il fihi muannasan. Wahai Jabir, berikan contoh yang lain dengan keadaan naibu fa'il itu muannas, ya, naibu fa'il pada fi'il tersebut muannas, perempuan. Qala Jabirun, Jabir berkata menjawab, tuqra'u suratul Fatihati fi kulli raka'atin. Tuqra'u ini bentuk fi'il bentuk majhul, kemudian suratu ini naibu fa'il muannas, ya, tuqra'u suratul Fatihati, dibaca surah Al-Fatihah fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat. Qala al-mudarrisu, ya Hasan, wahai Hasan, atastati'u an tadhkura ayatan fiha fi'lun mabniyyun lil majhuli. Apakah engkau bisa menyebutkan satu ayat yang padanya, yang di dalam ayat tersebut ada fi'il yang dibentuk untuk majhul? Qala al-Hasanu, Hasan menjawab, na'am, ya, astati'u bi'aunillahi, saya bisa bi'aunillah, dengan pertolongan Allah,
Qala ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Ini wa hum yukhlaqun. Ini fi'il yang bentuk majhulnya. Di surah An-Nahl ayat yang ke-20. Dan orang-orang yang menyeru pada selain Allah, mereka tidak menciptakan sesuatu, bahkan mereka itu diciptakan. Qala al-mudarrisu, ahsanta ya Hasanu, bagus engkau wahai Hasan. Ayumkinuka an tadhkura hadisan nabawiyyan. Apakah mungkin bagimu, apakah kamu bisa, apakah kamu mungkin an tadhkura hadisan nabawiyyan, untuk menyebutkan satu hadis nabawi, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahwi fi'lan mabniyan bil majhuli, yang mencakup, yang mengandung fi'il bentuk majhul, fi'il yang dibentuk untuk yang majhul. Ya Zubair, wahai Zubair. Qala Zubairu, yumkinuni insyaallah, ya mungkin bagi saya, memungkinkan saya, insyaallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yudahu al-mu'minu min juhrin wahidin marrataini. La yudahu al-mu'minu min juhrin wahidin marrataini. Tidak di tidak terjatuh seorang mukmin itu dari satu lubang, ya, marrataini sebanyak 2 kali. Ya, min juhrin wahidin dari satu lubang, marratain sebanyak 2 kali. Ini la yudahu, ini tidak dijatuhkan, ya, seorang mukmin, atau tidak terjatuh seorang mukmin. Ini rawahul Bukhari wa Muslimun, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala al-mudarrisu, masyaallahu, masyaallah, apa yang Allah kehendaki. Qala al-Husainu, Al-Husain berkata, intahal waktu ya ustadu, waktunya selesai wahai ustaz. Intaha, selesai. Qala al-mudarrisu, ranna jarasu, apakah belnya sudah berbunyi? Ranna, berbunyi, berdering, apakah belnya sudah berdering, berbunyi? Qala al-Husainu, la yisma'u sautul jarasi fi faslina hadha. Ya, la yisma'u sautul jaras, tidak didengar. La yisma'u, tidak didengar, tidak terdengar. Sautul jaras, suara bel, suara lonceng. Fi faslina hadha, di kelas kami ini. Qala al-mudarrisu, mundu mata, sejak kapan? Mundu mata, sejak kapan? Qala al-Husainu, mundu usbu'aini aw aksara. Mundu usbu'aini aw aksara, sejak 2 pekan atau lebih. Ini pada pelajaran ini ada beberapa hal yang akan dibahas, insyaallah nanti dalam tamarin. Ya, di antaranya tadi sudah disampaikan dalam darah tentang fi'il bentuk maklum dan fi'il bentuk majhul. Ada pembahasan yang berikutnya insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Langsung minkum, untuk malam ini sampai ini dulu. Kurang lebihnya, ada pun kekurangannya, langsung minkum, selebihnya semata-mata atas rahmat Allah Ta'ala dan pertolongannya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.